Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil review kami, yaitu buku dari Prof. Dwi yang berjudul Pengantar Ilmu Pendidikan, yang disusun oleh kelompok 7, yaitu Yulsi dengan NIM 2205126008, Dita Afifah dengan NIM 2205126021, Putri Dewi Aprilia dengan NIM 2205126023, Mayang Reja Yolanda dengan NIM 2205126029. Baiklah, di materi pertama yaitu tinjauan tentang pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah tempat untuk membentuk citra baik dalam diri manusia agar berkembang seluruh potensi dirinya. Fungsi pendidikan meningkatkan mutu kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan masyarakat. Adapun macam dan bentuk pendidikan. Yang pertama, filsafat dan pandangan hidup, yaitu pendidikan nasionalis, pendidikan kolonialis, pendidikan liberalis, pendidikan komunis, pendidikan Islam, dan pendidikan Katolik. Yang kedua, yaitu isi dan tujuan, yaitu pendidikan moral, pendidikan intelektual, pendidikan keterampilan, pendidikan estetika. Yang ketiga, perkembangan usia pendidikan, yaitu pendidikan masa konsepsi, pendidikan setelah lahir, pendidikan anak, pendidikan pemuda, dan pendidikan orang tua. Yang keempat yaitu struktur dan jenis pendidikan formal. Yang pertama pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keguruan, dan pendidikan khusus. Selanjutnya, terdapat pula jenjang pendidikan yang harus dijalan secara formal, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu pendidikan bagi kehidupan bangsa. Arah pendidikan. 4 aspek pokok yang menjadi arah pendidikan, yaitu yang pertama perkembangan manusia sebagai makhluk individu, yang kedua pengembangan manusia sebagai makhluk sosial, yang ketiga pengembangan manusia sebagai makhluk susila, yang keempat pengembangan manusia sebagai makhluk religius. Konsep manusia dalam pendidikan. Siapakah manusia itu? Manusia sebagai makhluk biologis, manusia sebagai makhluk berperilaku, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk budaya. Perlunya manusia dididik. Manusia lahir tidak berdaya, tidak bisa langsung bangun dan berjalan sendiri seperti sapi dan hewan lainnya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan pendidikan atau dididik agar mampu bertahan hidup dan menjalani proses kehidupan. Anak manusia dapat dan perlu dididik. Pada dasar biologis, meskipun manusia dilahirkan tidak berdaya, namun manusia memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Potensi utamanya karena manusia dibekali dengan pikiran yang membedakannya dengan hewan. Potensi yang dimiliki manusia inilah yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Oleh karenanya, manusia dapat dididik oleh orang tua atau orang lain di sekitarnya. Berbeda dengan hewan yang hanya mengandalkan instingnya saja. Materi selanjutnya yaitu berbagai pendekatan terhadap pendidikan. Yang pertama, pendekatan filsafat terhadap pendidikan. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan adalah suatu penerapan konsep-konsep pikiran filsuf yang dipergunakan untuk memecahkan atau menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh pendidikan. Yang kedua, pendekatan agama terhadap pendidikan. Perkembangan pendidikan dijalankan oleh manusia dengan mempergunakan proses pemikiran deduktif, yaitu proses pemikiran dari pendirian umum diupayakan untuk mencapai suatu pendirian tentang hal-hal yang khusus. Metode deduktif ini masih sering digunakan oleh berbagai kelompok dan manusia beragama, hingga sekarang dilaksanakan di mana-mana. Yang ketiga, pendekatan berbagai ilmu pengetahuan terhadap pendidikan, yaitu ada pendekatan psikologi dan pendidikan, pendekatan sosiologi dalam pendidikan, pendekatan antropologi dalam pendidikan, pendekatan sejarah terhadap pendidikan, pendekatan biologi terhadap pendidikan, dan yang terakhir, pendekatan ilmu lain terhadap pendidikan. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek pokok dalam pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya ada hubungan antara pendidik dan anak didik.
Hubungan ini bukan hubungan pergaulan biasa, melainkan pertemuan antara pendidik dan anak didik yang didasarkan oleh hubungan kewibawaan dengan konfrontasi antara kedewasaan dan kebelum dewasaan. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah salah satu unsur pendidikan berupa rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh peserta didik yang berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis tujuan pendidikan. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan lengkap dan tujuan tidak lengkap, tujuan akhir dan tujuan sementara, yang terakhir tujuan esensial dan tujuan aksidental. Selanjutnya ada proses pendidikan. Langford mengemukakan dalam situasi pendidikan terjadi proses di mana anak didik bersama-sama pendidik mencapai kedewasaan. Tahap hubungan dengan perkembangan kewibawaan terdiri dari perlindungan, kesepahaman, keselarasan, kerukunan, dan keberdirian sendiri. Yang terakhir, peran dan tanggung jawab pendidik. Peran pendidik yaitu sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola pembelajaran, demonstrator, pembimbing, motivator, dan penilai. Tanggung jawab pendidik didasarkan kepada sifat kedewasaan si pendidik dalam situasi pendidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu Tripusat Pendidikan. Pusat pelaksanaan pendidikan tersebut adalah terutama di 3 tempat, maka lembaga-lembaga tersebut dinamakan Tripusat Pendidikan. Di dalamnya itu meliputi lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Kemudian, keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga bagi seorang anak adalah merupakan persekutuan hidup pada lingkungan keluarga tempat ia di mana ia menjadi diri pribadi atau diri sendiri. Keluarga juga merupakan wadah bagi anak dalam kaitan proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. Selanjutnya yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Di sini ada 3 pandangan, yaitu pandangan dari sudut status, dari sudut tingkatan, dan dari sudut jenis. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keberhasilan sekolah. Beberapa pelaksanaan pendidikan yang mendasari keberhasilan pendidikan adalah yang pertama yaitu tujuan pendidikan, kurikulum, materi, media dan metode, sasaran, guru, dan sarana, fasilitas, dan pengelolaan. Kemudian kesulitan yang dihadapi di sekolah. Di antara kesulitan di atas adalah kekurangan guru yang qualified dan keadaan kurikulum yang tidak sesuai. Materi selanjutnya yaitu masyarakat sebagai lingkungan ketiga pendidikan. Di sini ada pendidikan sosial, masyarakat, pendidikan rakyat, pendidikan luar sekolah, mass education, adult education, extension education, fundamental education. Berikutnya yaitu kurikulum. Kurikulum dan skenario modernitas sikap. Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan suatu bangsa merupakan modal untuk berkembang dalam melakukan mobilitas, baik mobilitas vertikal maupun horizontal. Mobilitas ini baik secara cepat maupun lambat akan mengantarkan manusia ke titik yang lebih maju dan tinggi. Kemudian, akar makna kompetensi. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama yaitu peningkatan iman dan takwa, kedua peningkatan akhlak mulia, ketiga peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keempat keragaman potensi daerah dan lingkungan, kelima tuntutan pembangunan daerah dan nasional, yang keenam tuntutan dunia kerja, ketujuh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan yang ke-8 agama, ke-9 dinamika perkembangan global, dan yang terakhir yaitu persatuan nasional. Materi selanjutnya yaitu kurikulum koheren. Makna kurikulum koheren. KK didefinisikan sebagai kurikulum yang menawarkan sejumlah kemungkinan tentang kesatuan dan keterkaitan antara kegiatan sehari-hari dengan pengalaman di sekolah atau pengalaman pendidikan agar memperoleh tujuan dan pengalaman yang lebih luas. Kurikulum lintas disipliner. Menurut Palmer, dalam DIN 1995, penciptaan hubungan antar disiplin dapat meningkatkan pemahaman, retensi, dan penerapan. Akan tetapi hal ini belum sepenuhnya dapat diterapkan pada sistem sekolah dalam organisasi atau kebiasaan yang mapan. Komponen kurikulum koheren. Yang pertama, identifikasi tujuan, pengintegrasian isi, membuat hubungan, penggunaan penilaian tradisional dan penilaian alternatif, penetapan teori pendidikan yang sesuai, personalisasi belajar, peningkatan hubungan,
pengembangan penjadwalan yang efektif dan struktur organisasi, dan yang terakhir yaitu merefleksi. Kurikulum koheren di Indonesia, KBK dan KTSP ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial, serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional. Kurikulum koheren di Indonesia, KBK dan KTSP ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten. Penelitian kurikulum koheren. Terdapat sejumlah temuan penelitian KK yang secara langsung maupun tidak langsung mengimplikasikan perlunya KK dalam sistem pendidikan. Skor 1964 yang meneliti masalah komunikasi menegaskan bahwa komunikasi ialah hubungan timbal balik yang sesuai. Hubungan ini dibangun oleh pengertian timbal balik dan dihidupi oleh pengalaman hidup masing-masing. Bab selanjutnya yaitu tentang evaluasi dan pembaharuan kurikulum. Pengertian evaluasi. Definisi evaluasi mengandung 3 konsep pokok yaitu pemberian pertimbangan judgment, nilai atau merit, dan arti word. Oleh karena itu, evaluasi diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu. Komponen evaluasi. Menurut Bin yang dikutip Kabar 1988, evaluasi memiliki komponen yang saling terkait, yakni A. Komponen apa yang menyangkut tujuan dan materi evaluasi, B. Komponen usaha meliputi tindakan, langkah-langkah evaluasi, C. Komponen hasil yang menyangkut pertimbangan berdasarkan norma atau kesimpulan yang diambil. Evaluasi perlu direkayasa. Evaluasi merupakan suatu kajian yang unik, karena evaluasi bergerak antara suatu kajian akademik dengan suatu kajian yang selalu harus memiliki kegunaan praktis. Kajian evaluasi bersifat akademik karena menggunakan berbagai kriteria keilmuan yang bisa dianut dalam penelitian beserta segala tradisinya yang berlaku. Evaluasi memberikan jasanya kepada berbagai pihak dan tingkat manajemen, pemakai dan pelaksana kurikulum maupun kepada pihak pembuat keputusan dan pengembang kurikulum. Kegiatan evaluasi dan misi perubahan kurikulum. Seorang ahli pendidikan dari Universitas Sussex, Inggris yakni R.A. Baker menyatakan bahwa setiap program pengembangan kurikulum mempunyai style dan karakteristik tertentu, dan evaluasi dari program tersebut akan memperlihatkan style dan karakteristik yang sama. Kegiatan evaluasi dapat menggagalkan misi pembaharuan kurikulum. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kaitan evaluasi dengan kurikulum bahwa adanya evaluasi akan memberikan jawaban sejauh mana relevansi kurikulum dengan keperluan masyarakat serta sejauh mana kurikulum tersebut mampu mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang dicantumkan di dalam kurikulum itu.